Sesuai dengan banyaknya requestan yang aku terima, banyak sekali yang nanyain aku untuk minta diceritain kisahnya aku dengan Fajar. Sedekat apa aku dengan Fajar dan bagaimana dia benar-benar menjadi sosok sahabat yang baik. Ini bukan lagi tentang cinta, bukan lagi tentang rasa, namun ini udah merupakan tali persahabatan yang luar biasa. Bahkan sampai saat ini pun aku masih sering ketemu dengan Fajar dan kebetulan juga dia lagi tugas begitu. Dia sekarang udah lumayan sih, kehidupannya juga udah bagus. Aku juga merupakan sosok sahabat yang sangat support apapun yang dia lakukan, selagi dia selalu di dalam kehidupan yang baik dan lingkungan yang baik. Aku selalu support dia apapun itu. Ini adalah awal mula kenapa aku bisa sedekat itu dengan Fajar. Dan pernah gak sih kalian berantem dengan Fajar? Pernah. Aku sama Fajar itu dulu awalnya dekatnya seperti apa, dan masalah apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, sampai kita benar-benar kayak dulu pernah difitnah juga. Terus aku sama Fajar kayak miskomunikasi, jaga jarak, dan sampai pada akhirnya kita tetap kembali lagi dengan situasi yang sama, walaupun dengan kondisi yang sekarang sama-sama berbeda gitu. Dengar kabar Fajar itu sekarang udah punya kehidupan yang bagus, penghasilan yang bagus, terus juga dia udah punya rumah, punya kendaraan, terus pekerjaannya juga udah bagus posisinya, dan pokoknya aku sih sebagai sahabatnya bangga sih sama dia gitu. Oke. Kita akan mulai dari awal dulu. Pertama kali aku kenal sama dia dan pertama kali aku deket banget sama dia, tahun 2006. Tahun 2006 itu, saat itu aku di kelas 3 SD. Itu awal mula kenapa aku bisa dekat sama Fajar. Fajar itu dulu satu kelas sama aku. Awalnya memang aku nggak tahu rumahnya, karena dulu pas zamannya kita kecil, kita hanya kenal dia di lingkungan sekolah kita. Dan kalaupun di rumah pernah ketemu, aku jarang banget main dulu tuh. Ditambah lagi dulu kondisi aku tuh kayak nggak seperti sekarang. Dulu aku kayak gimana ya, masih susah bersosialisasi dengan teman-teman, masih kurang percaya diri, terus juga kondisi fisik aku juga lemah waktu itu. Jadi untuk berangkat sekolah aja itu aku benar-benar kayak dianterin, terus kadang pulang juga ditungguin sama kakak aku gitu. Jadi dulu tuh emang fisik aku lemah, makanya sampai sekarang tuh apa namanya itu, kalau misalkan dibilang kok jalannya kayak gitu sih, kok kayak perempuan, kayak kemayu dan lain sebagainya. Memang dari dulu itu kondisi fisik aku tuh udah sama kayak udah kecilnya itu kayak gitu. Bahkan aku bisa jalan aja itu umur berapa ya, umur 3 atau 4 tahun. Jadi ibu aku pernah cerita, pas aku bayi aku susah jalan. Bahkan ibu sama bapak aku tuh udah pasrah banget dengan keadaan aku, yang benar-benar kayak anak seusia aku tuh udah lari-lari, udah jalan kemana-mana gitu kan. Sedangkan aku masih ngesot aja gitu. Aku sedih sih dengan cerita itu. Sampai pada suatu saat, waktu itu aku pernah ketemu dengan satu bapak-bapak. Dia lagi bekerja di kebun. Terus ngelihat aku, kondisi kakinya yang lemah, dua-duanya, bukan satu tapi dua-duanya. Dan di hari keduanya dia masih tetap di situ, dan melihat aku dengan kondisi kaki yang seperti itu lagi, dia bertanya, kenapa dengan kaki kamu? Kenapa kamu gak ikutan larian sama teman-teman kamu? Dan waktu itu kakak aku gak bisa gendong aku terus, karena posisinya waktu itu aku masih ada adik lagi. Jadi umur aku 4 tahun, adik aku ada lagi di bawah. Nah terus kakak aku ngurusin adik aku yang lain dong. Sedangkan bapak sama ibu tuh emang sibuk banget sama kerjaan gitu. Kayak ibu aku kan buruh, terus bapak aku kuli bangunan gitu. Jadi kalau di rumah tuh biasanya sama kakak aja gitu. Makanya lingkungan aku tuh banyakannya cewek, karena saudara aku tuh kebanyakan perempuan gitu. Lalu setelah itu si bapak itu nanya,
kamu pengen gak jalan seperti teman-teman kamu? Kamu pengen gak ikut lari-lari sama teman-teman kamu gitu? Ya kalau misalkan dulu aku jawab ya pengen, aku pengen gitu kan. Saya ingin sekali untuk bisa berjalan, saya ingin sekali untuk bisa lari seperti itu. Namun memang kondisi kaki aku tuh lemah dan kecil banget waktu itu. Ibu aku pernah cerita. Tapi waktu itu nggak ada dokumentasi yang meyakinkan kalau misalkan memang keadaan aku seperti itu. Tapi menurut cerita ibu aku dulu emang seperti itu gitu. Aku mungkin kayak masih ngebayang-bayang gitu loh, ngeraba-raba gitu loh ingatan aku. Emang pernah terjadi nggak seperti itu? Tapi sedikit-sedikit memori itu pernah teringat sama aku gitu. Diobatin lah sama si bapak itu dengan kayak secara tidak sengaja mungkin ada malaikat Allah kali ya yang ngasih kekuatan untuk si bapak itu, sehingga kaki aku tuh kayak dikasih pijitan terus dia bilang, ini mas sebentar lagi juga bakal bisa jalan, udah tenang aja kamu, bentar lagi kamu bisa berjalan gitu. Dan benar, seminggu setelah itu kaki aku ternyata bisa berdiri dan aku bisa jalan. Itu di umur 4 tahun aku bisa jalan, dan walaupun masih kadang-kadang suka jatuh, tapi ibu aku kaget banget, kenapa kok bisa sih jalan gitu, padahal udah banyak terapi yang dilakuin sama ibu sama bapak aku sampai dia bener-bener kayak udah pasrah banget gitu. Nah di umur aku 4 tahun itu aku mulai bisa jalan, terus aku sampai sekarang sih aku bisa jalan itu kan mungkin ada berkat dari si bapak itu kan. Dan kemarin pas aku saat pulang lebaran itu tuh aku silaturahmi sama si bapak yang pernah ngobatin kaki aku gitu. Nah terus kenapa jadi menceritakan tentang kehidupan aku pas zaman kecil ya? Nah terus lanjut, di tahun 2006 itu awal mula aku kenal sama Fajar. Jadi waktu itu kenal pertamanya itu lucu banget. Jadi aku kan suka banget ngegambar. Jadi pensil aku tuh suka dirautin sama bapak sama ibu di rumah pakai pisau. Dulu tuh seneng gambar. Jadi pensil itu tuh suka dibeliin lebih. Kadang kalau misalkan kakak aku punya pensil yang kayak nggak dipakai, aku yang make gitu. Jadi aku suka banget ngarsir gambar gitu kan. Belum pernah punya pewarna. Nah di sini pertama kali aku kenal sama Fajar adalah si Fajar itu tuh dulu perlengkapan sekolahnya itu lengkap. Dia tuh bener-bener kayak disiapin banget sama orang tuanya, karena memang dulu tuh dia mungkin anak yang kayak gimana sih, anak yang masih dimanja-manja gitu, anak yang masih satu-satunya gitu. Jadi dia termasuk anak yang beruntung juga, yang bisa disediakan semua kebutuhannya oleh orang tuanya. Singkat cerita waktu itu aku lagi ngegambar, aku lupa lagi toko kartun apa gitu yang aku gambar, melihat dari foto sampul buku teman aku yang di sebelah aku gitu. Setelah itu pas aku mau udah selesai gambar, aku arsir kayak gitu kan. Terus tiba-tiba si Fajar itu tuh datang ke meja aku, dia nawarin kayak, kenapa nggak dikasih warna aja biar lebih bagus gitu. Dia ngomong kayak gitu ke aku. Terus kataku, nggak ada pewarna, nggak ada krayon, nggak ada pensil warna gitu kan. Pakai punya aku aja, aku punya kok, aku ada, sebentar ya aku ambilin. Jadi dia tuh udah servisnya tuh bagus banget dia tuh. Jadi dia nggak ngerasa rugi ketika dia memberikan sesuatu milik dia ke orang lain gitu. Dan saat itu aku belum kenal dia, namanya dia seperti siapa, terus aku juga belum kenal banget karakter dia seperti apa. Cuman pas dia baik sama aku di awal pertama kali ketemu, aku langsung jatuh hati sama dia gitu. Maksudnya kayak, wah dia sepertinya bakalan jadi teman baik aku. Itu pikiran aku waktu itu. Tahun 2006 itu berarti aku kan lulusnya tahun 2009 ya. Tahun 2012 maaf. 2012 berarti tahun 2006 itu aku kelas 1. Ya gak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak. Tahun 2003 itu aku baru masuk sekolah. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Kan kita 6 tahun ya sekolahnya ya. Aduh aku jadi bingung nih. Pokoknya aku tuh lulus tahun 2012. Oh berarti aku tahun 2006 itu kelas 1. Bener dong. Nah dikasih lah aku pensil warna. Dulu tuh kalau misalkan orang yang punya pensil warna itu tuh bener-bener kayak orang yang berada dong. Terus kataku, wah keren banget pensil warnanya, kamu beli di mana ini? Terus kata dia, ini dibeliin sama ibu aku.
kamu mau pakai aja, tapi jangan dipatahin ya, nanti ibu aku marah, katanya gitu. Terus kataku iya, dan itu aku hati-hati banget pakai pensil warnanya itu karena aku takut ngerusak punya dia kan. Terus kataku, ini udah buntu, sini aku bantu raut, kataku gitu. Bentar ya, aku ambilin perautnya dulu. Jadi rautan juga dulu aku nggak punya. Jadi aku tuh disiapin apa-apa tuh dari rumah gitu, diraut sama bapak aku gitu. Jadi bukan pakai rautan pensil atau rautan apa gitu. Nah terus kata dia, bentar ya, aku ambilin rautan dulu. Nih pakai rautan ini aja, jangan terlalu runcing, nanti nggak bagus hasilnya gitu kan. Nah terus tiba-tiba pas sudah selesai warna, bagus banget gambar kamu pinter banget sih gambar gitu, kata dia. Terus kata aku, bisa aja, kamu mau gambar juga? Aku nggak bisa gambar, kata dia gitu kan. Ya udah sini, kamu duduk di sini. Akhirnya dia duduk di tempat aku. Terus kata dia, bikinin dong, aku mau juga bikin kayak gini gitu. Akhirnya aku bikinin dia tuh. Itu gambar pertama aku bikinin dia. Aduh aku lupa lagi tokoh kartun apa ya dulu tuh. Pokoknya dari sampul buku teman aku gitu. Jadi aku ngeliat gambarnya itu tuh nyontoh juga sih, cuman aku bikinin buat dia juga gitu kan. Terus dia, ye kita punya gambar yang sama, kata dia gitu. Akhirnya gambar aku sama gambar dia tuh sama, dan dia tuh katanya, nanti aku mau ngasih tahu sama ibu aku lah kalau misalkan aku dikasih gambar kayak gini sama kamu gitu. Udah tuh kan, kita temenan. Itu tuh jam kelas 1 SD. Aku masih ingat banget ya, ingat sedikit sih awal mula ketemu sama dia tuh. Nah terus gak lama kemudian aku deket dong sama dia, nggak begitu deket banget sih. Dan aku juga nggak pernah yang kayak nanya, kamu rumahnya di mana sih, kamu tinggal di mana sih. Aku nggak tahu awalnya, karena memang pada saat itu ketika pulang sekolah aku udah nggak tahu lagi dia kemana, dia pulang sama siapa gitu kan. Sampai pun di rumah aku nggak, jarang banget kemana-mana gitu, di rumah aja main sama kakak-kakak aku gitu. Nah terus singkat cerita, terus waktu itu kan bapak aku kan emang suka ke warung si Fajar itu kan, karena bapak aku tuh emang dari aku kecil udah sering main di warungnya si Fajar gitu kan. Nah terus ikutlah aku tuh sama bapak. Kataku gini, Pak aku mau ikut ya ke warung. Terus kata bapak, kamu besok masih sekolah, ngapain kamu ikut gitu kan. Udah di sekolah, di rumah aja belajar. Udah kamu di rumah aja. Karena kebetulan waktu itu belum ada TV, belum ada lampu. Jadi tuh kalau misalkan main ke warung itu kita bisa nonton TV, terus bisa ngelihat cahaya yang banyak gitu kan. Karena emang di zaman aku tuh tahun 2006, di desa aku, di kampung aku tuh ada yang masih belum teraliri listrik gitu. Jadi di rumah tuh masih pakai apa sih namanya, kayak lilin atau pakai penerang dari sumbu gitu loh, yang pakai minyak tanah. Kalian ngalamin itu gak sih? Kalau dulu tuh aku masih ngalamin itu. Nah kalau malam tuh ya paling mainnya segitu doang. Nanti habis jam 7:30 habis sholat isya kita tidur. Jadi nggak ada kegiatan lagi, udah sepi. Bapakku tuh pulang dari warungnya Fajar itu kalau nggak salah pulangnya jam 10 atau enggak jam setengah 11, jam 11 malam kayak gitu. Nah itu berlangsung kurang lebih sampai aku gede. Itu bapakku sampai di situ, maksudnya sampai bapakku meninggal pun juga dia itu masih sering di warungnya Fajar gitu. Nah singkat cerita, pas aku udah 1 minggu atau 2 mingguan deh, 2 minggu. Nah terus aku tuh pas mau pulang, kan kita dulu emang jalan kaki ya, pergi pulang sama berangkat sekolah itu tuh emang selalu jalan kaki. Nah waktu itu tuh aku nggak sengaja ninggalin buku di rumah. Jadi aku balik lagi dong. Aku bilang sama kakakku, tungguin aku di sini. Pas banget di depan warungnya Fajar. Terus kata kakakku, lagian kamu gimana sih, tadi malam bukannya disiapin dulu bukunya? Aku tinggalin tas aku lari pulang karena di situ ada PR aku. Aku takut dimarahin kan, diomelin sama bu guru kan. Hanya aku pulang. Terus gak lama kemudian pas aku udah dapat buku aku di rumah, aku balik lagi. Dan pas aku balik itu tuh aku nemuin si Fajar sama ibunya lagi kayak persiapan buat berangkat juga. Kebetulan pada saat itu memang mereka juga jalan kaki berangkatnya. Terus aku langsung kaget dong, loh kamu kok di sini? Kataku gitu kan. Kata dia, loh kamu di sini juga? Lah iya, orang aku rumahnya di situ, kataku gitu. Kamu mau berangkat? Iya. Sama siapa? Sama kakak aku. Kamu anak siapa sih? Gitu. Nah ditanyalah sama ibunya si Fajar. Aku anaknya bapak ini sama ibu ini gitu. Oh alah,
Ibu kira anak siapa? Anak temennya bapak itu, kata si mamanya kan. Terus kata Fajar, iya dia sekelas sama aku tahu bu gitu. Yang kemarin aku ceritain yang ngasih gambar, yang bikinin gambar dia gitu. Nah si ibunya tahu, oh gitu, makasih ya udah dibikinin gambar buat Fajar. Nah aku ingat banget itu, ibunya bilang makasih dan ibunya seneng banget aku ngasih gambar buat anaknya. Terus aku bilang, ya udah saya duluan ya bu ya, soalnya kakak saya nungguin di depan. Oke gitu kan. Nah kebetulan waktu itu sebelum dia pindah ke warung ya, dulu tuh warung doang. Jadi belum ada rumahnya. Jadi rumahnya tuh kayak agak jauh di belakang gitu. Makanya aku ketemu dia tuh di rumahnya dia gitu, bukan di warung. Pas aku nyampe di warung, kakakku nungguin sampai bete kan mukanya. Lama banget sih. Tahu begitu mah gue tinggalin aja lo gitu kan. Kataku, udah nih, udah dapat bukunya. Ayo buruan, udah mau telat ini gitu kan. Dulu tuh kalau nggak salah masuk jam setengah 8 gitu. Tapi aku jam 6 udah berangkat dari rumah. Jam 6 lewat 10 atau jam 6 lewat 20 karena kita prosesnya jalan kaki lama kan. Dan di situ tuh emang masih rame banget jalan kaki. Kita nggak kesepian, kita nggak kayak aduh buru-buru nih teman-teman udah pada nggak ada gitu, enggak. Jadi setiap sepanjang jalan, walaupun jarak rumah aku ke sekolahan itu tuh kayak 5 kilo sampai 10 kilo deh. 5 kiloan. Kalau SD tuh 5 kilo, tapi kalau ke SMP baru tuh 10 kiloan. Dan kadang aku juga jalan kaki kalau misalkan pulang sekolah gitu. Walaupun berangkatnya pakai angkot kalau SMP gitu. Nah singkat cerita, jalan tuh kan, ketemulah sama orang-orang lain. Dan kebanyakan dari kampung aku tuh sekolahnya tuh masih sama gitu. Jadi sekolahan dulu tuh sedikit banget tahu. Sekolahan sedikit, jadi kita kayak nggak bisa milih sekolah di sini, milih sekolah di sini, enggak. Jadi sekolahan tuh masih sama aja semuanya. Angkatan aku, dari ibu aku, dari kakak aku, semuanya tuh angkatannya masih sekolah di situ gitu. Nah ini perjalanan perkenalan aku dengan si Fajar. Nah 1 bulan itu kita kan udah lumayan sering ketemu dong di kelas, Terus aku nanya sama dia kan duduknya di belakang biasanya. Dia jarang banget duduk di depan. Kalau misalkan gak ada aku tuh gak mau dia duduk di depan. Nah akhirnya aku ke belakang dan aku ngeberaniin diri untuk ngajak ngobrol dia lagi. Kamu namanya siapa? Kataku gitu kan. Fajar. Aku adik. Iya aku udah tahu, rumah kamu kan deket rumah aku. Tadi kan kita ketemu ya gitu. Jadi dia ketika kita ngobrol barulah dia mau menjawab. Kataku, kamu mau gak jadi teman aku? Jadi aku tuh dulu agresif banget tuh. Jadi tuh aku yang ngajakin dia untuk temenan. Nah pas aku ngajakan dia temenan, dia bilang aku udah punya teman gitu kata dia. Aku langsung kayak gak apa-apa, aku mau kok jadi teman kamu yang kedua, kataku gitu. Kata dia. Terus dia ngomong ke teman di sampingnya, dia emang kocak banget nih orang. Dia ngomong sama teman sampingnya tuh agak gede ya badannya. Terus dia ngomong kayak gini, boleh nggak dia masuk ke pertemanan kita gitu. Terus kataku, boleh ya, nanti kita berteman bertiga deh, kata dia gitu. Kataku gitu kan. Terus kata dia, nanti ya dijawabnya, soalnya aku nggak bisa mastiin kita bisa temenan baik atau enggak gitu. Kataku, ya udah deh kalau gitu. Akhirnya aku ke depan lagi lah. Terus aku kan emang punya teman sebangku juga, cuman aku nggak begitu deket banget sama dia gitu karena emang disuruh guru duduk sama dia kan. Jadinya ya udahlah gitu kan. Terus sesekali tuh aku suka ngeliatin dia ke belakang, terus dia senyum sama aku kan. Terus aku senyum juga, seneng banget ngeliat mukanya dia tuh kayak nyenengin gitu loh. Sampai sekarang dia juga masih happy itu anaknya. Terus aku ingat banget ya, waktu itu pas jam istirahat itu tuh kadang aku suka main-main doang di depan, nggak jajan di kantin, nggak apa gitu. Karena emang aku suka banget nabung dulu tuh. Terus aku kan pas istirahat itu tuh bunyi lonceng bunyi. Istirahat pada kabur semua kan ke kantin. Aku ngeliatin dia, kataku, dia mau nggak ya aku ajak ke kantin, atau dia mau nggak ya temenan sama aku, main kek, mau apa kek gitu kan. Terus aku langsung kayak, kamu mau kemana habis ini? Istirahat kemana? Terus kata dia, kita kemana gitu kan. Dia nanya ke temennya di sampingnya. Terus temannya jawab, kita mau jajan ke kantin, kamu mau ikut? Terus kataku, berarti aku udah boleh jadi teman kalian? Ya udah deh nggak apa-apa gitu kata temennya yang si babon itu, astagfirullahaladzim, yang agak gede badannya itu. Sebenarnya aku juga agak takut sih sama dia karena dia agak sinis gitu ngelihat aku, terus juga kayak galak gitulah dia.
Terus kataku, yeay makasih ya aku udah jadi teman kalian gitu. Terus akhirnya kita bertiga lah ke kantin, terus main-main. Ternyata si yang gede badannya itu tuh seru ternyata orangnya. Ketika kita udah temenan tuh ternyata dia seru, asik gitu lah. Terus bercanda-bercanda, terus apa namanya, pokoknya seseru itu sama mereka. Terus gak lama kemudian, seminggu setelah itu, aku dijauhin sama mereka berdua. Aku nggak tahu ya, tiba-tiba kayak kok dia ngejauhin aku sih gitu. Terus gimana sih ya, penasaran dong, yang namanya juga jiwa bocah ya. Aku masih kayak pengen teman, butuh teman banget waktu itu. Akhirnya aku deketin dia lagi kan. Fajar, kamu kenapa nggak mau mainan sama aku lagi? Kamu marah ya sama aku gitu. Terus kata dia, enggak, aku nggak marah. Terus kenapa kemarin nggak ngajak aku main gitu kan? Nggak apa-apa, aku lagi main sama teman aku yang satunya lagi, kata dia gitu. Oh gitu, tapi aku boleh ikut kan main? Terus dia bilang kayak gini, ya tergantung. eh Sedih tahu waktu itu dia ngomong kayak gini. Ya tergantung kamu bawa uang atau enggak gitu. Terus kata aku, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Aku bawa uang kok. Berapa? Kata dia gitu kan. Ini aku bawa uang segini. Ah, kamu mau bawa uangnya sedikit, kata dia gitu. Aku sedih banget. Si Fajar kok kayak gitu. Padahal dia awalnya baik tahu sama aku, minjemin aku ini. Dan ternyata setelah aku tahu, setelah aku tanya-tanya lagi pas udah gede ya, aku tanya, kenapa sih lu dulu tuh kayak gitu sih Jar gitu kan. Kata dia, ya gara-gara temen lu no yang si itu tuh gitu kan. Dia bilang nggak usah ditemenin si Ade, orang dia nggak punya duit, ntar minta-minta ke kita gitu. Padahal aku tuh jujur dulu itu aku nggak berani minta-minta ke siapapun. Dan bahkan minjem penghapus aja tuh aku nggak berani, sampai aku bawa karet sendiri dari rumah, karet yang buat ditaruh di pensil loh. Karena nggak seberani itu, aku nggak takut apa namanya, takut ngerusak barang orang, ntar disuruh ganti, ntar diomelin sama bapak sama ibu gitu. Aku sadar aku tuh nggak punya gitu kan. Jadi ya udah. Nah, kesempatan aku adalah ketika pas udah di rumah, aku udah tahu rumahnya dia di mana. Setelah 2 bulan aku kenal sama dia. Walaupun di sekolah itu kadang dekat, kadang enggak, kadang dekat, kadang enggak gitu kan. Jadi pas dia di rumah, kesempatan aku untuk deketin dia gitu. Datanglah aku ke rumah dia. Kayak caper aja gitu di depan rumahnya dia. Aku bawa bola bekel. Bola bekel sih, bola kasti. Aku pura-pura main lah di depan rumahnya dia. Kayak lompat-lompat, lemparin bola, terus nendang bola, main sendiri aja gitu. Terus tiba-tiba dia itu ngeliatin aku dari jendela rumahnya dia. Dia di dalam lagi nonton TV, dia kan orang kaya ya. Terus dia lagi nonton TV, ternyata TV-nya masih TV tabung gitu loh, tapi TV tabung yang gak gede gitu. Dan aku dulu kan emang belum ada lampu, belum ada listrik, yang paling cuma ada radio yang pakai baterai gitu. Jadi hiburan aku tuh cuma radio doang dulu. Terus dia ngeliatin aku dari kaca, terus sambil ngeliatin lama banget. Aku caper aja gitu, so asik main sendiri. Padahal pengen aku tuh dia tuh harus keluar dari rumah dan kita main bareng gitu kan. Terus habis itu kan hujan. Sedih ya jadinya. Kan hujan ya. Terus aku main hujan tuh sendiri. Nah, pas mau hujan itu tuh kayak apa sih, gerimis. Cuman gluduk-gluduk gitu loh. Aku pengennya tuh main hujan aja gitulah di depan rumah kan. Nggak ditawarin masuk dong, dibiarin di luar sama si Fajarnya. Kataku selin banget nih orang, bener-bener kayak nggak diizinin main. Terus tiba-tiba pas aku udah basah badannya tuh, aku kan di depan pintunya dia dong, di depan pintu kayak neduh gitulah sambil hujannya agak reda, sama gluduk-gluduknya agak sedikit berhenti. Baru tuh aku main lagi kan. Terus dia ngeliatin aku dari bawah, kayak dari atas. Rumahnya itu kayak rumah panggung gitu loh, ngerti lah ya, rumah kampung yang rumahnya itu tuh ada panggungnya. Terus aku berdiri di dekat tangga yang mau masuk ke pintu rumah, ke dalam rumahnya. Duduklah aku di situ. Terus tiba-tiba dia buka pintu. Dia bilang kayak gini, kata ibu aku, maaf ya nggak bisa masuk soalnya kamu basah. Aku langsung, iya nggak apa-apa kok, orang aku nggak mau masuk juga, aku di sini aja, badan aku kotor, kataku gitu. Aku akan habis main-main bola di depan, kamu nggak mau ikut main sama aku, kata gitu. Terus kata dia, nggak boleh, takut sakit, nanti dimarahin sama ibu gitu kan. Oh gitu, ya udah.
kamu tadi main apa? Main bola ini. Nih, bolanya kecil banget, bukan bola kaki itu mah gitu. Aku cuma punya bola ini doang, ini juga dikasih sama orang dulu gitu. Kamu mau aku pinjemin bola? Nggak usah, nggak mau, kataku gitu. Ya udah nggak apa-apa, pakai bola aku aja biar lebih gede mainnya gitu kan. Akhirnya dipinjemin tuh sama dia bola bola kaki tapi yang dari plastik bukan dari karet. Dipinjemin tuh kan. Akhirnya aku seneng tuh, aku main lagi tuh di luar kan. Dia ngeliatin aku di tangga depan rumahnya dia ngeliatin, terus dia senyum-senyum kayak ayo tenang lagi ye ye gitu gitulah, dia teriak-teriakin sedangkan aku main tuh kayak aku jadi penghiburnya dia kan. Terus tiba-tiba udah capek kan, aku bilang capek ah ini bolanya. Terus kata dia udah taruh dulu aja di situ, ntar kalau udah kering baru aku bawa masuk gitu. Udah. Terus tiba-tiba aku ngomong kamu besok sekolah nggak? Ya sekolah lah, udah selesai PR-nya. Aku pura-pura nanya PR kan. Kata dia belum, aku gak ngerti, paling ibu aku ntar yang bantuin ngerjain gitu. Ih kok kamu dikerjain sama ibu sih? Shh, jangan ngomong-ngomong sama siapa-siapa ya. Aku juga kadang kalau emang gak suka kalau gak bisa aku suka dibantuin sama ibu gitu. Ya udah sama aku aja mendingan, aku ngerti kok, kataku gitu kan. Dulu aku zaman SD, SMP, SMA aku juara terus. Makanya dari kelas 1 itu aku udah ngerti cepet gitulah, nangkepnya otaknya cepet gitulah dulu tuh. Terus aku bilang aku ngerti kok, gimana kalau misalkan kita ngerjain bareng. Dari situ tuh aku mulai kayak aduh aku harus bisa ngambil hatinya si Fajar ini gitu, biar di sekolah nanti dia bisa takluk sama aku gitu kan. Terus kata dia ya udah kamu bawa buku kamu aja ke sini, nanti kita belajar bareng gitu. Si ibunya tiba-tiba keluar kan kayak Fajar main hujan ya? Enggak, aku nggak main hujan. No, si Ade yang main hujan. Ade kok baju mah basah-basah semua. Kamu mah habis main ya? Habis mandi hujan ya? Nanti sakit loh gitu. Nggak apa-apa kok bu, orang mandi hujan sebentar doang gitu kan. Terus kata si ibunya, ibu mau ke warung, kamu mau ikut apa enggak? Kata gitu kan. Enggak, aku di rumah aja, kata si Fajar gitu. Ya udah deh, temenin Fajar ya di rumah ya, biar dia nggak sendiri di rumah. Iya bu, gitu kan. Akhirnya si ibunya turun dari tangga, terus aku tinggal berdua sama Fajar kan. Terus kata dia, ayo deh ngerjain PR, tapi gue basah. Ya udah nggak apa-apa, pakai handuk aja, gitu kan. Akhirnya aku cuci kaki, cuci badan, pokoknya semuanya. Terus habis itu diambilin anduk sama dia, nih pakai anduk kata gitu. Pakai handuk, aku naiklah ke rumahnya dia, yang rumah tangga itu. Aku masuk ke rumahnya, terus kataku, wow gede banget rumahnya. Terus kayak gimana sih? Kalau dulu zaman dulu tuh rumah dia tuh rumah impian juga sih menurut aku. Terus kamu punya kamar sendiri ya, kataku gitu. Iya, tapi kadang-kadang suka ditempatin sama tamu kalau ada tamu datang ke rumah gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Mana bukunya sini? Kita belajar bareng gitu. Nah itu adalah hari pertama kali aku main ke rumahnya dia dan kita belajar bareng. Nah mulai dari situ dia suka cerita sama ibunya kalau aku tuh pinter. Kata dia Ade pinter tahu bu, dia ngajarin aku ini segala macem. Nah dari situ ibunya jadi memanfaatkan aku, bukan manfaatin sih, kayak ngizinin aku untuk sering main ke rumah. Tapi dalam catatan aku harus belajar gitu loh di rumahnya dia gitu. Nah suatu hari nyampe aku di sekolahan ya. Jadi tuh kayak udah mau berapa bulan ya, udah mau 3 bulan kalau nggak salah. Dan waktu itu ada yang namanya tes ulangan gitu, ulangan harian gitu. Kataku, aku harus belajar nih biar ulangan besok kita bisa dapat nilai bagus gitu kan. Tiba-tiba si Fajar ninggalin temennya yang siang gendut itu. Kataku, Jar, maaf ya, ini kan tempat duduk teman aku, kataku gitu kan. Nanti kamu bakalan pindah lagi kan ke belakang. Enggak, aku mau duduk di sini aja, nggak apa-apa kan? Deh, jangan, nanti dia marah sama aku, kataku gitu kan. Nggak mau, kalau ulangan aku mau duduk di sini gitu. Terus kataku, ya temen aku datang dong, kata dia. Adek, Fajar kenapa duduk di meja aku? Nggak tahu, tanya aja sendiri. Kamu ngapain duduk di sini? Gitu, dia langsung ngomong kayak gitu kan ke Fajar. Lah kenapa, orang aku duduk di tempat teman aku juga kok, Ade kan teman aku, ya kan Ge? Gitu. Kataku, gak tahu, orang
nggak tahu ah, terserah kalian mau duduk di mana. Terus pada nggak mau ngalah dong, akhirnya aku bilang ya udahlah aku aja yang pindah ke belakang. Terus kata Fajar, jangan deh, kamu di sini aja, dia aja yang pindah ke belakang gitu kan. Nah temennya dia yang di belakang itu tuh nggak mau juga. Kataku, udah Jar, nggak apa-apa kamu di belakang aja. Nanti kalau kamu susah, kamu nggak ngerti, kamu tanya aja sama aku, nggak apa-apa kok. Kataku gitu kan. Bener ya, iya. Akhirnya aku anterin dia ke belakang tuh. Manja banget dia dulu tuh. Aku anterin dia ke belakang, terus dia bilang, awas ya, jangan bohong. Kata, iya. Terus aku balik lagi ke depan. Udah tuh kan, mulailah belajar segala macamnya. Terus pas mulai ulangan terus dia langsung ngomong kayak gini nih ke depan. Aku nggak ngerti semuanya. Aku langsung ketawa, kamu ngapain sih, kemarin kan kita udah belajar, kenapa kamu lupa gitu kan. Nggak tahu aku lupa pokoknya gitu, aku nggak ngerti ini jawabannya apa, ini apa gitu kan. Udah nggak apa-apa. Nah zaman dulu pelajaran kelas 1 itu tuh emang belum terlalu sulit banget menurut aku. Kalau sekarang kan kayaknya udah sulit banget ya materinya gitulah. Terus ya udah, akhirnya aku bantuin dia sampai pada akhirnya di masa-masa itu, masa-masa yang kayak pendekatan sama Fajar, sampai pada akhirnya di kelas 3 nih, puncaknya di kelas 3 mulai ada timbul kayak persaingan, timbul perselisihan. Terus sampai waktu itu aku pernah berantem sama dia yang kayak gimana sih, sampai kayak orang tuanya tahu gitu. Itu kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 aku berantem sama dia. Dan berantemnya tuh cuman berantem mulut doang, kayak sama-sama nggak bisa ngalah, sama-sama ego gitu aku sama dia, gitu doang sih. Jadi itu adalah awal pertama kali aku kenal sama dia. Sampai nanti aku bakalan lanjutin lagi ceritanya pas di kelas 3-nya aja ya. Kita singkatin aja karena nggak semuanya aku inget banget peristiwa apa aja yang pernah terjadi. Dan mungkin aku ingetnya beberapa set doang gitu loh, pas zamannya kita SD gitu. Kalau misalkan untuk hal-hal yang terlalu detail itu nggak begitu inget banget aku. Makanya aku tadi bilang ingatnya pas aku ketinggalan buku. Terus aku dipinjemin pensil warna. Terus aku mandi di depan rumahnya dia, main hujan-hujanan. Terus aku diajak masuk ke dalam rumah. Terus apalagi ya, oh iya pas ulangan dia nggak tahu, dia ke depan gitu tuh. Bagian-bagian yang kayak gampang banget untuk diingat itu doang gitu, bagian-bagian itu. Oh iya, ada satu lagi. Aku dulu Aku dulu pernah disuapin sama dia makanan yang nggak pernah aku makan. Jadi tuh, tapi aku muntah habis itu. Aku emang bener-bener deh. Dulu seleranya emang kayak apa sih, ubi bakar, apa gorengan itu segala macam. Tapi kalau ketika dikasih makanan orang kaya, aku tuh suka muntah dulu tuh. Jadi ceritanya dia tuh bawa sosis so nice gitu loh. Pas di kelas 3 kalau nggak salah, dia bawa sosis. Terus aku penasaran, aku bilang itu gimana sih rasanya gitu kan. Aku cuman lihat kayak sampul kayak di TV gitu kan, di iklan-iklan TV. Karena di kelas 3 SD aku tuh udah mulai masuk listrik ke rumah, terus juga udah sering nonton TV gitu lah. Terus aku bilang, itu emang enak ya rasanya, kayak gimana sih gitu, kamu cobain aja nih gitu. Pas aku mau makan sosis ones itu tuh, terus langsung muntah dong. Aku bilang, kok kayak gitu sih rasanya, aneh, kata gitu. Ih enak tahu, kata gitu. Kamu kenapa muntahin sih, orang ini enak makanannya, sini gitu. Aku masih inget banget itu. Terus kalau misalkan kita berantem nih, musuh-musuhan nih ceritanya, itu tuh kayak suka ngomong kayak, awas aja nanti kalau misalkan kita nggak bisa dibalas sama Allah gitu. Berantemnya tuh bawa-bawa nama Allah gitu, tahu, pas zaman kecil gitu. Kataku biarin aja, Allah juga tahu kok siapa yang baik siapa yang jahat, kataku gitu. Orang yang suka ngomongin nama bapak nama ibu kan itu orang jahat, kataku gitu. Pasti nggak bakalan diterima doanya sama Allah. Aku kayak gitu, berantemnya cuman kayak gitu-gitu doang, tapi musuhannya lama, sampai 2-3 harian gitu. Terus nanti baik lagi, kayak gitu-gitu deh. Seru pokoknya sama dia tuh. Jadi
Itu adalah pertama kali kenal sama Fajar, sampai pada akhirnya aku mulai berani untuk main ke warung itu tuh pas sudah di kelas 3 ke atas gitu. Jadi kelas 3 itu aku udah mulai sering diajak sama bapak ke warung, sering ikut-ikut kegiatan-kegiatan anak-anak di masjid, sering ikut kegiatan anak-anak yang ada di kampung aku gitu. Terus pas dari di kelas 3 itu di 2009, ya tahun 2009 itu tuh masih seru-serunya. Aku lupa, kayaknya bukan deh. 2009 itu kan aku udah SMP. Aku lulus SMP-nya itu 2012. Aku salah kan jadinya. Aku tuh lulus SD itu 2009. Berarti aku masuknya 2003. Bener. 2003 aku masuk. Terus 2009 aku lulus SD. 2012 aku lulus SMP, 2015 aku lulus SMA gitu. Ya, baru deh aku ingat-ingat itu semuanya. Pokoknya terima kasih kalian sudah mendengarkan cerita aku. Ini adalah awalan cerita aku dengan Fajar. Semoga kalian semuanya suka, dan semoga nanti kita akan coba lanjutkan kembali kisah aku dengan Fajar, bagaimana dia menjadi sahabat aku yang baik sampai saat ini. Dan mungkin bisa jadi nanti aku bakalan ketemu sama dia, dan aku bakalan live streaming sama dia nanti kalau kita ada waktu. Karena aku lagi nyari-nyari waktu dulu nih, libur kerja aku sama libur dia tuh kita pasin dulu, biar aku sama dia tuh bisa ketemu dan bisa bisa sharing bareng gitu. Kebetulan dia juga udah tahu kok. Dia tahu kalau misalkan aku bikin cerita ini, dan dia udah tahu semua tentang kehidupan aku. Jadi aku tidak perlu menutupi apapun itu tentang aku terhadap dia gitu. Jadi dia udah paham semuanya tentang aku. Dan kemarin aku juga udah cerita sama dia, boleh nggak kalau misalkan aku masukin ke cerita ini, tapi kamu gak bakalan aku spill kok, kataku gitu. Aku cuman pengen menghargai persahabatan kita selama ini, kataku gitu. Terus kata dia, ya udah nggak apa-apa, silahkan gitu. Jadi ya wes, makanya sekarang aku bikinin cerita untuk dia, khusus untuk sahabat aku terbaik. Love you so much.